Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan para matematikawan yang sangat terkenal sekali dalam filsafat pendidikan matematika. Siapakah para filsuf tersebut? Mari kita mengenalnya. Yang pertama adalah Thales, yang hidup di Yunani pada tahun 624 sampai 646 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf. Tokoh ini ahli dalam bidang matematika, astronomi, fisika, dan ilmu alam. Thales lahir di Yunani dan kemudian pergi ke Mesir untuk belajar. Ia mengukur ketinggian piramida dengan menggunakan konsep ruang dan waktu untuk bangun, serta memprediksi peredaran matahari. Tak heran, ia disebut sebagai bapak awal ilmu matematika dan astronomi. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam yang biasa disebut dengan natural philosophy. Filsuf berikutnya adalah Pythagoras, yang hidup di Yunani pada tahun 582 sampai 493 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, beliau memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang dikenal adalah teorema Pythagoras. Teorema ini menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Beliau percaya bahwa keindahan matematika disebabkan segala fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Filsuf berikutnya adalah Aristoteles, yang hidup di Yunani pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau lahir di Stagiria dan meninggal pada usia 63 tahun. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles memimpin akademik ruang dibangun oleh Plato untuk mengembangkan ajaran Plato tentang ketuhanan, politik, dan perbintangan. Aristoteles memiliki banyak karya, diantaranya adalah buku logika, fisika, metafisika, perbintangan, sastra, dan ilmu seni. Filsafat Aristoteles yang lebih dominan adalah masalah logika. Adapun dasar logikanya adalah berpikir secara teratur menurut urutan yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab akibat. Filsafat etika Aristoteles adalah menyangkut estetika atau keindahan yang tertinggi yang dapat diperoleh dengan kesusilaan. Filsuf berikutnya adalah Plato, yang hidup di Athena pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi.
Beliau adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis Philosophical Dialogues, dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, yang merupakan sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Beliau adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan yang ideal. Filsuf selanjutnya adalah Socrates, yang hidup di Athena pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu figur yang paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, apa yang dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato dan siswa-siswa yang lainnya. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama, sehingga sangat sulit memisahkan antara gagasan Socrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Socrates. Filsuf yang berikutnya adalah Leonhard Euler, yang hidup pada tahun 1707 sampai 1783 Masehi. Beliau adalah seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Dia membuat penemuan-penemuan penting dalam bidang yang beragam seperti kalkulus dan teori graf. Dia juga menggunakan banyak notasi dan terminologi matematika modern, terutama untuk analisis matematika seperti konsep fungsi matematika. Dia juga dikenal melalui karyanya dalam bidang mekanika, dinamika fluida, optik, dan astronomi. Dia juga merupakan salah satu matematikawan yang paling produktif. Hasil karyanya termuat dalam 60-80 jilid kuarto. Filsuf selanjutnya adalah René Descartes. Hidup di Prancis pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Beliau sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Kadangkala dia juga disebut sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Beliau merupakan pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Blaise Pascal, yang hidup di Prancis pada tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Beliau meninggal pada usia 39 tahun. Beliau memberi kontribusi signifikan terhadap matematika dan dunia ilmiah sejak usia yang sangat muda, sebelum beliau beralih ke topik agama dan filsafat setelah konversi dramatis pada usia 31 tahun. Berdasarkan hal ini, Pascal berpendapat bahwa prosedur yang digunakan dalam geometri itu sudah sempurna. Dengan prinsip-prinsip tertentu diasumsikan dan proporsi lain yang dikembangkan dari mereka. Terima kasih kawan-kawan sudah berkenan untuk menonton channel ini.
Semoga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.